warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Maulida Putri dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 5 kelas D dengan NIM 22810700137. Di sini saya akan membacakan jawaban dari UAS saya. Yang pertama itu, manusia, teknologi, dan lingkungan itu saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan. Manusia butuh teknologi untuk mempermudah hidup, sementara teknologi itu sering berdampak ke lingkungan, baik positif maupun negatif. Kondisi lingkungan juga berpengaruh ke pengembangan teknologi, kayak misalnya teknologi ramah lingkungan dikembangkan gara-gara manusia sadar kalau lingkungan itu makin rusak. Jadi hubungan ini kayak rantai yang saling berhubungan. Apa yang kita lakuin ke teknologi itu akan balik ke kita lagi. Contohnya itu ada teknologi panel surya. Untuk dampak positifnya itu, panel surya manfaatnya besar sekali buat lingkungan karena bisa jadi sumber energi bersih. Dengan panel surya, kita bisa mengurangi pemakaian bahan bakar fosil yang bikin polusi udara dan membuat perubahan iklim. Untuk dampak negatifnya itu, produksi panel surya butuh bahan tambang kayak misalkan silikon dan logam berat yang proses pengambilannya itu bisa merusak lingkungan kalau tidak diatur. Kalau panel surya sudah rusak, limbahnya juga susah untuk diolah dan dapat mencemari lingkungan. Untuk jawaban yang nomor 2 itu, menurut saya, menanamkan kesadaran ekologi kepada siswa sejak dini itu penting, karena anak-anak adalah generasi penerus yang nantinya akan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Kalau dari kecil mereka udah diajarkan tentang pentingnya menjaga ekosistem, mereka akan tumbuh menjadi individu yang lebih peduli dan bijak dalam memperlakukan lingkungan. Di sini saya mengambil teori menurut Piaget, yaitu anak-anak belajar melalui pengalaman langsung. Maksudnya ialah guru perlu mengajarkan kesadaran ekologi lewat kegiatan yang aplikatif, kayak misalkan menanam pohon, memilah sampah, atau menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Dengan begitu, mereka tidak hanya paham secara teori, tapi juga bisa praktik langsung. Dan untuk jawaban soal yang nomor 3, di sini saya menggunakan pendekatan Contextual Teaching and Learning atau CTL. Untuk pembukaannya, guru memulai dengan pemutaran video pendek atau menunjukkan gambar tentang dampak sampah plastik terhadap lingkungan, seperti polusi laut atau bahaya bagi satwa. Yang kedua itu tanya jawab untuk menggali pengetahuan awal siswa, kayak seperti apa yang kalian tahu tentang sampah plastik. Untuk kegiatan intinya di sini, siswa dibagi kelompok kecil untuk berdiskusi tentang kebiasaan mereka menggunakan plastik sehari-hari dan dampaknya pada lingkungan. Selanjutnya itu guru menunjukkan cara mendaur ulang plastik sekali pakai menjadi barang berguna. Misalnya itu membuat pot dari botol bekas. Dan di situ juga anak-anak akan ikut dalam mengerjakan pot itu. Selanjutnya itu setiap kelompok diberi tugas untuk mengumpulkan sampah plastik di sekolah selama seminggu. Kemudian mereka diajarkan untuk memisahkan sampah organik dan juga anorganik. Untuk penutupnya itu guru mengajak siswa menyusun rencana aksi untuk mengurangi penggunaan plastik, seperti membawa bekal dengan wadah yang bisa dipakai ulang. Selanjutnya itu siswa juga diajak berkomitmen, kayak misalkan membuat poster stop sampah plastik, dan itu dipajang di kelas atau di sekitar area sekolah. Untuk evaluasinya di sini saya akan memberikan kuis atau soal sederhana yang telah dipelajari sebelumnya.
dan juga bisa mengamati siswa selama kegiatan praktis, kayak misalkan membuat barang daur ulang tersebut. Dan juga mengamati kebiasaan siswa dalam membawa bekal tanpa plastik sekali pakai selama seminggu setelah pembelajaran berlangsung. Untuk jawaban nomor 4, di sini saya menjawab menurut saya itu edukasi itu kunci agar masyarakat desa paham dan mau untuk memanfaatkan teknologi pengolahan air bersih. Apalagi kalau masalahnya itu karena keterbatasan pengetahuan. Sebagai pendidik, kita harus mendekatkan teknologi tersebut ke kehidupan sehari-hari dengan cara yang sederhana dan juga mudah dimengerti. Langkah-langkahnya itu untuk yang pertama, memahami kondisi masyarakat. Yang kedua itu, di sini saya akan menjelaskan manfaat teknologi dengan bahasa yang sederhana dan contoh-contoh yang relevan dengan kehidupan mereka, agar mereka paham dengan adanya pengolahan air bersih tersebut. Dan untuk yang ketiga itu, mengadakan pelatihan atau sosialisasi di balai desa. Dan di sana itu akan menunjukkan cara kerja teknologi pengolahan air bersih tersebut. Dan untuk jawaban nomor 5, di sini konflik yang pertama itu ada pencemaran lingkungan dari limbah teknologi. Untuk solusinya yaitu mengurangi limbah elektronik dengan mendaur ulang perangkat yang sudah tidak terpakai dan menggunakan bahan yang ramah lingkungan dalam pembuatan teknologi. Untuk konflik yang kedua itu konsumsi energi yang tinggi. Solusinya ialah menggunakan energi terbarukan seperti tenaga surya atau angin untuk menjalankan teknologi. Dan untuk konflik yang ketiga itu ada kerusakan alam karena penambangan sumber daya. Untuk solusinya itu ada meningkatkan penggunaan bahan yang dapat didaur ulang atau mengganti bahan baku dengan alternatif yang lebih ramah lingkungan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.